Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Rika Dilawati dan teman saya Teh Andini yang sangat luar biasa nih ya. Kita datangkan dari Cipadung atau Manisi Teh? Manisi. Dari Manisi ya, luar biasa. Nah, kita mau ngobrol santai nih Teh seputar tentang SPAN PTKIN. Boleh. Iya betul. Karena Teh Andin itu masuk lewat jalur sultan ya Teh. Jalur sultan, jalur undangan ya Iya, gitu. betul, undangan. Tanpa tes, jadi langsung aja masuk gitu ya. Luar biasa. Gimana nih Teh tips and trick biar kita bisa keterima SPAN PTKIN? Oke, kalau misalnya boleh cerita dikit ya. Iya. Karena memang awalnya jalur pertama itu kan SNMPTN. Memang ya, itu jalur pertama buat semua kampus. Nah, waktu itu milihnya sempat di Surabaya sama di Malang. Oh, gitu. Oke. Tapi memang pengennya tuh di Bandung. Jadi sejak awal kelas 2 SMA itu pengennya di Bandung, pokoknya kuliahnya di Bandung gitu loh. Ternyata emang nggak keterima. Gitu. Di Surabaya nggak keterima, di Malang juga nggak keterima ya. Emang mungkin jodohnya ya. Jodohnya di Bandung nih ya. Di Bandung gitu kan. Nah akhirnya aku masukin lah di UIN Bandung sama UIN Semarang waktu itu. Jadi pilihan pertama UIN Bandung, yang kedua UIN Semarang. Nah karena memang kalau ada tuh katanya kata guru kan diarahin buat ikut SPAN PTKIN karena melihat rapot ya, jadi ada nilai rapot. Jadi memang daftar SPAN itu hanya modal nilai rapot. Berarti nilai rapotnya Teh Andin itu tidak perlu kita tanyakan lagi ya, pasti luar biasa nih, pasti bagus. Aduh. Karena ya udahlah, yakin pokoknya daftarin lah ya dari rapot kelas 10, 11, 12 itu semester satunya aja, gitu kan. Udah daftarin, saya yakin ulah bismillah daftar gitu kan di Bandung. Kemudian karena memang di SPAN PTKIN itu kan tidak ada hanya UIN se-Indonesia kan gitu. Jadi saya nanya apakah ini ada beasiswanya kayak bidik misi kayak gitu. Sebenarnya kalau bedanya SNMPTN dengan SPAN itu, kalau SNMPTN itu bisa langsung masuk ke bidik misi. Kalau SPAN PTKIN itu masuk dulu. Kita dipastikan masuk dulu ke UIN, baru nanti kita bisa daftar bidik misi langsung saja ke Al-Jamiah gitu. Kalau di sini di Al-Jamiah lah ya. Kalau yang mau masuk UIN ya. Nah, yang mau masuk UIN Bandung boleh ya, boleh. Nah, itu langsung daftar saja di di Al-Jamiah seperti itu. Alhamdulillah. Setelah jadi pokoknya rapot sih memang nilai poin penting dalam SPAN PTKIN itu dinilai rapot memang gitu. Dan saat pengumuman ternyata lolos. Alhamdulillah. Lolos. Akhirnya pemberkasan, dan betul waktu saya mengajukan bidik misi di ini dan bisa diterima gitu. Alhamdulillahnya. Betul. Berarti Teteh beasiswa ya Teh ya? Iya, alhamdulillah. Udah masuk jalur sultan. Beasiswa lagi. Dan beasiswa bidik misi itu kan sampai akhir ya Teh? Iya, sampai akhir. Keren. Betul. Kalau maksudnya kalau misalnya di bidik misi itu kan harus pesantren. Iya. Nah, karena saya merasa dulu tuh udah pesantren ya. Masya Allah, berarti dan itu santri ya. Jadi saya itu sempat mengajukan, jadi saya tetap masuk pada beasiswa tapi tidak tinggal di pesantren waktu itu Teh, karena saya pengen lebih lebih dibandingkan pesantren gitu ya, pengen mengeksplor Bandung. Karena Teh Andin tuh orang jauh nih teman-teman. Aduh, iya betul. Saya tuh orang Jawa Timur. Orang Jawa Timur. Jadi pengen di Bandung tuh bener-bener kayak pengen ada apa nih di Bandung ya. Gitu. Sebelum nanti pulang lagi ke sana ya. Iya begitu. Nah, jadi saya mengajukan, jadi tetap biaya kuliah ditanggung oleh kampus, tapi untuk biaya hidup kalau bidik misi kan sekalian ya. Nah, kalau saya itu hanya di biaya kuliah saja gitu. Karena saya pengajuan waktu itu, dan alhamdulillah yang lucunya ya Teh.
saya itu mau minta rekomendasi dosen. Iya. Surat rekomendasi Oke. kalau saya pengen pengajuan beasiswa kuliah gitu kan. Kuliah saja, nggak mau pesantren. Saya nyari kan, namanya saya anak baru, saya nggak tahu dong. Ah, iya, iya. Nama-nama dosen ya. Nah gitu, saya coba Oke, nyari oke. ini kayaknya pakai jas, pakai dasi, ini dosen nih kayaknya. Karena emang kalau misalkan di kampus itu mahasiswa juga pakai pakaian yang bebas ya. Nah gitu. Oke. Nah akhirnya saya muter ke Fakultas Usuludin karena saya masuknya ke Fakultas Usuludin jurusan tasawuf psikoterapi. Nah saya muter nih ya, nyari dosen mana nih dosen. Nah saya ketemu nih salah satu bapak ya. Saya bilang bapak dosen. Oke, jadi ditanya dulu ya. Saking ya Allah polos banget ya. Saya nanya dong, ini bapak dosen. Oh iya kenapa gitu. Bapak saya mau minta surat rekomendasi. Oh boleh, ayo saya ke ruangan saya gitu. Oke. Saya diajak ke ruangannya, ditanda tangan tuh teh langsung teh. Wow. Waktu saya keluar, saya baru baca teh Dekan Fakultas Usuludin. Ternyata yang Teh Andin temuin itu adalah Pak Dekan. Namanya Pak Rosihun Anwar. Iya, Ya Allah, Masya Masya Allah, Allah. saya sangat berterima kasih kepada Bapak Rosihun Anwar. Iya, betul. Betul-betul itu saya terbantu sekali karena tanda tangannya bukan hanya dosen, ini dekan. Kan ya. Jadi nggak usah perlu nyari dekan ya, tapi kita udah langsung ketemu Ya nih. betul. Oke. Dan alhamdulillahnya ada waktu itu tuh 3 orang teh pengajuannya, ternyata bukan hanya saya. Iya. Yang lolos saya teh. Masya Allah. Makanya saya Keren, ya Allah tabarakallah. bersyukur, saya pikir itu wasilah dari Bapak Dekan Pak Rosihun Anwar gitu kan yang sudah membantu saya menandatangani berkat kepolosan nyari-nyari dosen. Betul, Itu sih teh. Luar biasa. Begitu. Dan Luar biasa sampai keren sekarang. ceritanya. Ya betul. Dan memang Teh terkadang itu kalau misalkan untuk masuk udah tadi ya gitu lewat jalur SPAN-PTKIN gitu, terus juga bidik misi, kan bidik misi terkenal dengan beasiswa yang sangat diincar Iya, gitu ya oleh betul. para mahasiswa karena apa namanya tuh durasinya tuh 4 tahun gitu ya Betul. sampai akhir lulus. Iya. Dan setiap bulan atau setiap semester Teh dikasih Sebenarnya kalau misalnya ini tuh bulanan, tapi kadang keluarnya itu per semester gitu, sih. Oke, luar biasa nih. Terus tips and triknya nih Teh biar bisa dapat beasiswa kayak Teh Aduh. Andin. Karena memang kalau untuk beasiswa itu satu teh apa ya, takdir. Alhamdulillah ya, takdir yang Ya, baik. semoga saja gitu kan. Iya. Karena memang kadang kalau untuk beasiswa itu tidak bisa ditentukan hanya pada nilai prestasi, tapi juga karena lebih ke kemampuan kita. Oke. Misalnya memang kita perlu nih beasiswa, kadang itu lebih mudah untuk mengikutinya gitu kan. Ada memang tipe beasiswa kalau bidik misi kan memang untuk bantuan pendidikan ya Teh ya. Jadi yang memang teman-teman ingin jadi benar-benar pengen pendidikannya tuh enak, maksudnya kayak dalam artian enak itu nggak bingung lah masalah beli buku, Iya, betul. fotokopi Fotokopi, Apa? tesis, skripsi ya kita. skripsi itu kan butuh biaya yang lumayan betul. gitu kan. Nah hal-hal yang seperti itulah yang membantu akademik gitu kan. Nah itu memang sangat membantu sekali beasiswa, walaupun banyak sekali kalau udah masuk ke kampus itu jalur beasiswa tuh banyak sekali. Ada mungkin kalau di Bandung ada beasiswa Pemprov, Oh iya, kan? betul, Pemprov. Terus kemudian ada beasiswa dari BI, Bank Indonesia, Iya. ada beasiswa dari Jarum. Dulu saya Jarum. pernah sempet kayak Ikut. nyobain lah Iya, kayak gitu ya, oke. nyobain beasiswa Jarum, pengen tahu nih itu memang lebih kepada kayak skill Oh, oke. kita apa, misalnya di bidang olahraga atau di bidang bisnis, itu biasanya memang ada beasiswa yang memang bukan hanya fokus pada pendidikan, tapi lebih ke kayak pengembangan skill. Kayak BI itu lebih ke karir Oke. ke depannya. Jadi memang setiap beasiswa ada ranahnya. Jadi yang pertama kita harus tahu kalau misalnya mau ikut beasiswa, apa nih kira-kira yang beasiswa itu inginkan. Misalnya Oke. tentang pengembangan akademik, berarti yang harus kita berikan misalnya salah satunya IPK. Iya. Terus IPK kita harus stabil. Stabil. Ya. Iya. Terus kalau misalnya dari BI, misalnya kita harus punya tuh pernah magang di BI-nya, oke. atau Pengalamannya juga ya berarti betul, ya. gitu Teh. Nah biasanya hal-hal yang kayak gitu membantu untuk kita lolos di salah satu beasiswa Beasiswa kayak itu. gitu. Oke, track recordnya juga ya. Nah, betul. gitu. Jadi memang
kalau Jarum kita pernah ikutan lomba misalnya basket tingkat nasional atau tingkat provinsi, silakan ajukan. Nah biasanya hal-hal yang kayak gitu karena memang dia pengembangan skill, diharapkannya setelah lolos beasiswa itu juga bisa dibimbing kayak gitu sih Teh. Oke, Gitu. betul. Ternyata tidak hanya IPK yang kita perlukan untuk mendapatkan Betul. beasiswa ya, tapi Iya. skill dan kemampuan kita juga gitu. Betul, Oke, siap. Nah, untuk pertanyaan terakhir nih Teh, Oke. sesi tentang SPAN PTKIN dan perkampusan ya gitu. Boleh. Iya, gimana nih Teh tipsnya biar kita tuh selalu semangat untuk belajar? Karena kan mungkin kalau beasiswa tuh Iya. pasti IPK-nya nggak boleh turun Iya. gitu ya. Terus juga di kelas juga memang kita harus terlihat aktif dan lain sebagainya. Gimana nih Teh tipsnya? Kalau misalnya masing-masing orang punya cara belajarnya masing-masing ya gitu. Kalau misalnya saya pribadi belajar itu kayak memang seneng Iya, aja betul. gitu Teh, kayak kalau ada orang misalnya belajarnya tuh senengnya sambil explore gitu Iya. kan. Ada orang senengnya belajar itu baca buku misalnya. Ada orang seneng belajarnya tuh kayak dengerin rekaman, nonton YouTube Iya. gitu kan. Nah, kalau saya pribadi, saya suka semuanya. Saya suka explore, saya juga suka baca buku. Iya, betul. Saya suka nonton YouTube gitu kan. Oke. Jadi emang kalau saya pribadi emang suka yang namanya belajar gitu kan ya. Apalagi yang paling menegangkan tuh kayak ujian tuh Iya. saya suka sebenarnya. Luar biasa ya. Orang lain tuh tidak suka ya, dan mungkin ingin tidak terkena ujian gitu, tapi Teh Andi tuh suka dengan tantangan keren kan. Nah jadi kayak apa ya namanya, makanya kalau misalnya saya nah dari semester 1 saya dengan teman-teman kelas, alhamdulillah ya, kelas saya itu salah satu kelas yang saya pikir itu kompak, Solid gitu ya, ya. gitu. Oke. Solid banget. Jadi kayak kita kalau misalnya nggak ngerti nih Teh ya, misalnya kita nggak ngerti salah satu mata kuliah, Iya. kalau misalnya yang bisa saya misalnya Iya. ya, contoh lah bahasa Arab. Iya. Karena di bahasa Arab itu misalnya susah nih di bagian ini gitu Iya. kan. Setelah dosen selesai ngajar, saya tuh ngajarin lagi Teh teman-teman saya dari awal. Ya Allah. Biar teman-teman saya tuh kayak nggak apa-apa misalnya kamu belum bisa, tapi kayak ada keinginan buat belajar. Jadi kadang kalau di kelas saya Teh, kita tuh belajarnya nggak cuma di kelas, kadang juga misalnya di gazebo gitu kan, atau di tempat-tempat di kosan saya kadang Teteh kan ada ruang tamu ya. Jadi saya ngajarin teman-teman saya buat bahasa Arab atau pelajaran-pelajaran yang mereka nggak bisa gitu. Yang mereka kesulitan ya Nah, Teh. dan itu pun berlaku untuk misalnya ada mata kuliah lain. Jadi yang pertama kita harus bisa nemuin teman-teman yang kayaknya bisa membantu Iya. kita gitu. Satu circle yang bisa mendukung kita ya. Betul, karena kerasa banget Teteh kalau misalnya kita bebarengan ya, Iya, bareng-bareng betul. sama Bareng-bareng. temen-temen, itu tuh kayak mau sesulit apapun tugas atau misalnya ada materi yang nggak difahamin, itu kayak lebih Bisa terlewati ya. nah Mudah benar nih terlewatinya. banget. Nah itu Ya, sih, oke. jadi yang kayak semangatnya itu satu, oh ada temen nih yang bisa bantu, itu sih ada temen yang bisa bantu buat kita belajar. Jadi kalau misalnya ada ya kesulitan, kita nggak kayak bingung sendiri. Iya. Nah nggak kayak gitu. Betul-betul. Yang pertama. Iya. Nah yang kedua, karena di kuliah itu banyak hal ya, bukan hanya tentang akademik, tapi tentang skill kita. Kayak sekarang Teh Rika kan ya jadi konten kreator. Nah dadakan ya. itu kan salah satu skill ya yang mungkin orang lain tidak memiliki gitu kan. Makanya mumpung di kampus cari kalau di kampus ada UKM gitu kan, Iya. misalnya unit pengembangan buat Mahasiswa, skill iya. mahasiswa gitu kan, silakan coba kita explore. Nah itu bisa jadi salah satu kayak support system Iya. kita gitu kan selama belajar. Mungkin kita nggak suka nih di kelas, tapi kita sukanya basket. Iya. Nah karena saya menemui ada beberapa teman saya yang mengikuti beberapa ekstrakurikuler gitu di kampus. Dia ternyata sekarang bisa kerja, bisa jadi orang keren. Itu karena keinginan, kesenangan dia gitu Iya, kan betul. ya. Karena hobinya ya yang dia geluti. Nah, Oke, gitu. oke. Dan itu ternyata yang saya beberapa teman gitu kan suka curhat, itu didapatkannya di kampus. Oke, Gitu kan. di Jadi memang di kampus bukan hanya tentang kita pengembangan Iya, akademik akademik, saja, iya, tapi betul. skill, kepribadian kita ke depannya Iya, itu betul. benar-benar diolah dari ya usia kita nih yang remaja bukan, Iya, dewasa belum gitu kan. gitu ya. Betul, betul, betul. Itu sih Teh
yang membuat saya juga, kalau saya kan mengikuti unit pengembangan tilawatil Quran. Iya, betul. Dan saya fokus pada syarahil Quran, jadi lebih ke public speaking gitu ya, kayak dakwahnya lah ya, dakwahnya gitu kan. ya. Nah, jadi saya akhirnya semangat karena setiap bulan saya tuh ada latihan gitu kan, kadang juga tampil di beberapa event. Nah itu yang bikin saya semangat, selain saya cuma fokus belajar aja, enggak. Dan selain di kelas aja Nah, ya Teh ya. betul. Dan kalau misalnya ada lomba, saya kan kadang keluar kota, kadang kalau misalnya bisa tuh sampai keluar pulau, kan itu kayak pengalaman ya Teh ya. Pengalaman itu yang bikin kita itu kayak semangat biar apa ya namanya, nggak tahu kan kita rizkinya di mana, tapi yang penting usaha dulu. Nah gitu. betul banget Teh, itu yang akhirnya bikin saya sendiri ya semangat sampai akhir gitu. Jadi pertemanan, skill apa yang kita punya gitu. Dan yang ketiga biar semangat tentu ya orang tua. Motivasi kita orang tua betul, gitu kan. Kalau doi aduh bisa berganti, tapi kalau orang tua kan itu betul. Nggak ada apalagi ganti. yang dari dulu menyekolahkan kita, terus mengharapkan kita tuh menjadi sosok yang luar biasa ya. Betul. Itu pasti orang tua gitu yang akan menjadi kebanggaan gitu, kita tuh kebanggaan orang jadi tua. itu yang bikin semangat gitu kan. Karena insya Allah doa orang tua tuh nggak pernah putus buat anaknya gitu kan ya. Selalu berharap apa ya, lebih berharap anaknya sehat, gitu kan. Jadi saya pikir harapan saya biar saya tetap semangat di Bandung gitu kan ya, karena jauh gitu kan dari rumah saya ke Bandung adalah orang tua saya. Seperti itu. Masya Allah, luar biasa. Terima kasih banyak Teh Andin. Sama-sama Terika. Ya, sharing yang sangat luar biasa ya mengenai tentang perkuliahan dan akademik. Oke, nah nanti kita akan ngobrol lagi dengan Teh Andin seputar ada deh. Mau tahu apa itu, nanti stay tune terus ya. Terima kasih sudah menonton. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.